Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saya silakan untuk doa. Siap belajar, marilah kita membaca doa dimulai. Selesai bersalam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih 10 AK2. Apa kabarnya hari ini semuanya? Baik. Alhamdulillah baik ya. Seperti biasa, sebelum kegiatan kalian dimulai, Bapak akan mengabsen siswa terlebih dahulu. Tanggal 5 Oktober ya. Ayu Amelia, Devi Santika, Devi Karama, Eka Aprianti, Elisa Padilasari, Eva Herlina, Indah, Komalasari, Leniawati, Mujayana, Mulia Putri Salsabila, Nina Khairunisa, Nita Purnamasari, Nursia, Pita Fitrianisari, Rahel Rara, Riani Tri, Rifda Amalia, ada di dalamnya, Rosimatul Ulumia, Rosiliana, Salwa, Samratul Uyuni, Sarah Zahra, Siti Francisca, Sinta, Siti Amanah, Siti Muawana, Siti Nurul Aida, Siti Robiah, Siti Sofi, Siti Sofianti, Siti Yani, Sofia, Sri Unari, Sudina, Susan Ramalani, Teti Herawati, Titin Masturo, Yuni Lawati. Baik, terima kasih semuanya hadir ya. Alhamdulillah, dipertahankan terus kehadirannya. Baik, AK2. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak ingin sedikit mengulas kembali pertemuan kita yang di minggu sebelumnya ya. Nah, di minggu sebelumnya itu Bapak menjelaskan tentang kearsipan. Bagaimana kalau kita ingin menyimpan dokumen kemudian diarsipkan. Kenapa sih harus diarsipkan? Agar dokumennya bisa tertata dan terjaga dengan baik, jadi tidak hilang ya, dan juga tidak tercecer. Itulah pentingnya dari pengarsipan. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi berikutnya nih. Setelah kita bisa menyimpan dokumen, menyimpan file-file kita nih di arsip, kita saatnya menggunakan peralatan kantor ya. Nah, sekarang kita akan bagaimana sih cara menggunakan peralatan kantor yang benar-benar, kemudian bagaimana mengoperasikannya. Itu untuk materi hari ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan hari ini, silakan kalian membuka HP-nya masing-masing. Nanti Bapak akan kirimkan link, yaitu berupa soal ya, dikerjakan di HP-nya masing-masing. Nanti kita akan lihat berapa hasil yang kalian dapatkan. Mungkin itu dulu ya. Oke, sekarang silakan dibuka HP-nya masing-masing. Nanti juga mulai sendiri kan?
Iya, jika kira-kira itu tadi terakhir. Salah satu. Baik, 10 angka 2 ini adalah hasil dari podium tadi ya yang sudah kalian kerjakan. Jadi untuk podium ini sendiri bisa kita lihat pemenangnya untuk pretest nih peralatan kantor. Ada siapa yang ketiga? Ada Rahel, yang kedua ada Elisa, dan yang pertama kita lihat pemenangnya adalah Siti Nurul Aida ya. Itu untuk peringkat satunya. Semoga ini bisa menjadi motivasi. Tapi tenang aja, nanti setelah ini juga akan ada post test ya. Ini masih pre-test ya. Jadi sebelum belajar Bapak ngasih dulu, karena memang belum diajarkan kan ya materinya. Ini untuk kegiatan pre-test kita menggunakan aplikasi yang bernama Kahoot ya, atau Kahoot ya, atau Kahoot ya. Baik, itu untuk pre-testnya pelajaran dari peralatan kantor. Baik, 10 angka 2 setelah tadi kita melaksanakan kegiatan pretest melalui Kahoot, yaitu aplikasi tentang bagaimana menggunakan peralatan kantor. Sekarang kita masuk ke materi peralatan kantor. Silakan kepada kalian yang sudah ada bukunya dan juga materinya untuk dibaca terlebih dahulu. Jadi Bapak beri kesempatan kurang lebih 3 atau sampai dengan 5 menit untuk membaca materi mengenai peralatan kantor dari buku atau dari handphone, karena sudah Bapak share materinya di hari kemarin ya. Silakan dimulai dari sekarang. Bapak rasa cukup ya untuk membacanya, baik yang dari buku materi maupun dari handphonenya masing-masing. Nah, setelah kalian membaca tentang materi tadi, yaitu materinya adalah mengenai apa ini? Betul sekali. Jadi kalau kita mau melakukan kegiatan administrasi, maka kita harus menggunakan yang namanya peralatan kantor ya. Karena jelas sekali yang namanya kegiatan itu tidak lepas dari peralatan kantor, baik dari kegiatan administrasi maupun kegiatan lainnya. Hanya saja kali ini kita akan fokus yaitu untuk kegiatan administrasi, itu tentang peralatan kantor. Ini bisa dilihat di slide berikutnya. Nah ini ya, ada banyak gambar di sini. Mungkin terlihat dari belakang atau samar-samar ya, nggak apa-apa ya. Yang pasti di sini ada banyak peralatan kantor yang biasa digunakan dalam kegiatan administrasi. Tapi sebelum kita lihat ke gambar ini, coba baca dulu. Ada 2 KD atau 2 kompetensi dasar kita hari ini yang akan kita pelajari. KD 3.8 dan KD 4.8. KD 3.8 adalah untuk apa itu katanya? Iya, betul sekali. Bagaimana kita akan memilih ya peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Jadi jangan sampai salah dalam menggunakan peralatan kantornya ya, harus pas pilihannya. Contohnya adalah
mau menggunting kertas, berarti menggunakan gunting kertas ya. Jangan sampai menggunakan gunting rumput mungkin ya, menggunting kertas kayaknya nggak mungkin ya. Ataupun juga nanti misalkan mau mencetak dokumen itu menggunakan kertas bisa A4 atau S4 ya. Jangan sampai kertasnya yang terlalu besar ya atau terlalu kecil. Berikutnya adalah menggunakan peralatan kantor yang 4.8. Ini prakteknya. Jadi setelah kita nanti teori atau belajar tentang memilih peralatan kantor, nanti kalau masih ada waktu kita akan belajar bagaimana menggunakan peralatan kantor. Berarti nanti ada yang akan kita praktekkan ya, penggunaan dari peralatan kantor. Nah, dari gambar ini deh, coba yang terlihat, mungkin Bapak bisa minta tolong nih, siapa nih yang bersedia? Ada yang bersedia? Siapa? Coba Devita. Devita pilih deh 2 gambar dari sini, apa yang kamu lihat Devita dari 2 gambar ini? Mouse sama laptop. Ada mouse, Laptop. sama ada laptop. Mana mouse? Ini laptop ya, kelihatan ya? Ada laptop. Mouse-nya mana Devita? Yang warna ini warna merah ya? Iya, warna merah mouse. Pertanyaan Bapak adalah laptop, mungkin singkat aja Devita, dan mouse. Buat apa sih laptop dan mouse ini? Menurut Devita buat apa sih laptop dan mouse? Bikin dokumen, Pak. Buat apa? Buat menginput data laptop. Kalau mouse buat apa mouse? Iya, untuk menggerakkan ya, menggerakkan tangannya atau kursor ya. Terima kasih Devita. Oke, ini pengertian daripada peralatan kantor. Mungkin bisa dibacakan oleh siapa yang depan nih? Aida, coba Aida. Menurut Lianggi apa tuh? Peralatan kantor menurut Lianggi yaitu benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaannya sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Benda-benda yang dipakai habis ya, dalam pelaksanaannya sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Habis di sini artinya adalah memang benar penggunaannya ya, dan juga terpakai habis artinya memang digunakan untuk keperluan administrasi. Yang paling sederhana adalah penggunaan pensil, apa lagi tuh? Kertas ya, pulpen, stapler, lakban, selotip dan lain sebagainya. Itu kan habis ya dipakai ya. Pertanyaan Bapak, apakah itu akan bertahan selama 1 tahun? Bertahan nggak setahun? Itu kertas enggak ya? Paling 2 bulan mungkin ya, atau 3 bulan, atau paling cepat mungkin 3 minggu udah habis ya. Itu menurut Lianggi. Jadi ini benar-benar yang dipakai habis dalam pelaksanaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Terima kasih Aida. Satu lagi deh, mungkin ada yang bersedia membacakan yang menurut KBBI. Siapa yang bersedia? Iya, Devita silakan, mungkin terlihat ya. Apa itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peralatan kantor memiliki arti sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Iya, terima kasih. Jadi katanya adalah sesuatu yang bisa dipakai, yaitu sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Pertanyaannya berarti setiap alat itu punya tujuan kan? Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini ada apa yang namanya nih? Gunting. Apa tujuan kita menggunakan gunting? Namanya? Untuk memotong kertas. Berikutnya, ini apa namanya nih? Lem. Apa fungsinya lem? Untuk menempelkan apa? Kertas ya, atau dokumen ya, untuk menempelkannya dan lain sebagainya. Atau ini nih, yang warna putih apa namanya? Untuk menyimpan barang. Apa namanya? Apa namanya? Tempat apa? Tempat pensil. Bisa banget di sini. Ini bisa disebut juga sebagai apa ya? Tempat ya, bisa tempat menyimpan alat tulis ya, ATK. Jadi bisa berbagai macam di sini ya. Jadi fungsinya sesuai dengan fungsinya ya. Oke, itu slide yang peralatan kantor. Ada pertanyaan dulu yang saat ini? Kayaknya nggak ada ya. Oke, kita lanjutkan dulu ke slide berikutnya. Semoga terlihat di belakang. Ini jenis peralatan kantor. Pertama ada yang peralatan kantornya yang berbentuk lembaran. Di sini ada 2 gambar. Ada namanya apa nih? Kertas karbon sama kertas pensil. Ada yang mau membacakan mungkin kertas karbon coba?
Siapa yang belum? Ya silakan. Apa kertas karbon siapa namanya? Nita. Milawati, silakan kertas karbon. Karbon, maaf, silakan. Kertas karbon digunakan untuk membuat salinan dokumen. Untuk membuat salinan dokumen. Sama kalau kita beli bahan bangunan ke material. Pernah ke material kan? Ibu orang tua beli paku pernah? Beli paku nih misalnya. Atau beli pasir mungkin ya? Atau semen pernah? Nah biasanya di tukang bangunan itu dia menyiapkan dua kertas ya, ada yang warna kuning kalau nggak salah ya. Kuning dan warna ada yang putih, ada yang pink mungkin ya. Nah itu kalau kita nulis yang itu akan tembus ke bagian belakangnya ya guys ya. Nah satu lembarnya dibawa oleh kita, satu lembarnya disimpan di materialnya. Itu adalah bentuknya itu kertas karbon ya. Jadi ada salinan atau ada kopinya. Makanya biar dia memudahkan, jadi kan nggak harus bikin dua kali tulisan ya. Cukup satu kali menulis saja. Berikutnya ada lagi kertas stensil. Mungkin ada yang mau membacakan lagi siapa? Ya siapa? Sri Unari ya. Ya saya. Coba. Kertas pensil digunakan untuk menjiplak pola dari objek yang satu kertas atau objek yang lain. Iya, intinya sama mirip kayak tadi. Kalau ini membuat salinan, ini untuk menjiplak pola, mirip juga dengan kertas karbon, yaitu kertas stensil. Mungkin ukurannya aja ya yang agak berbeda. Mungkin biasanya kertas stensil ini ukurannya sedikit lebih lebar atau lebih besar. Itu untuk kertas karbon dan kertas pensil. Bapak lanjutkan dulu. Ada lagi namanya kertas apa ini? Kertas Buffalo. Yang belum siapa silakan, mungkin ada yang belum. Rita ya. Ya Rita coba kertas Buffalo ya. Kertas Buffalo merupakan kertas yang berukuran tebal, permukaannya kasar dan bercorak. Ya, itu namanya kertas Buffalo. Ini biasanya dipakai untuk di cover-cover kalau kita bikin laporan, bikin makalah atau bikin apa ya? Laporan depannya ya, tugas akhir itu depannya pasti menggunakan namanya kertas Buffalo untuk covernya aja gitu ya. Di cover itu biasanya ada logo, terus ada nama gitu kan ya. Nah, itu dari kertas ini nih, karena kasar depannya ya, supaya lebih tegang aja bukunya gitu, lebih solid ukurannya, bentuknya. Kemudian ada yang berbentuk lembaran masih. Ada lagi namanya apa ini? Amplop. Amplop itu pasti sudah sering lihat. Tapi yang membedakan itu bentuknya ya. Ada yang amplopnya itu mungkin pernah dapat undangan kali temannya, undangan mungkin ulang tahun ya, atau undangan macam-macam ya, pernikahan mungkin ya, atau mungkin undangan syukuran ya. Nah itu amplopnya ada yang terbuka, ada juga yang tertutup, dan ada yang memiliki jendela. Aku di jendela ada namanya plastik putih ya, bening, bisa dilihat namanya siapa gitu ya. Jadi suratnya itu udah kelihatan si tujuannya atau namanya. Itu yang terbuka, ada namanya jendelanya. Ini yang biasa kita lihat, yang tertutup ini, jadi langsung di print di halaman depannya untuk amplop sendiri. Sama kalau kalian sakit bisa mengirimkan surat ke sekolah dan menggunakan amplop ya pastinya. Ada pertanyaan dulu kan di sini? Kayaknya nggak ada ya. Oke lanjut sedikit lagi. Nah ini berikutnya masih juga berbentuk lembaran. Kalau tadi kertas, sekarang kita lihat ke berikutnya adalah yang berbentuk lembaran yang namanya apa ini? Nah, silakan mungkin ada yang belum di belakang atau di tengah. Ya silakan siapa namanya? Iya, bisa untuk ini silakan. Mat merupakan pembungkus dokumen berukuran cukup besar dan memiliki ukuran yang bervariasi. Iya, di sini pembungkus dokumen ukurannya cukup besar dan bervariasi. Biasanya map ini digunakan kita membungkus dokumen apa biasanya? Iya, hasil pekerjaan bisa ya. Atau kalau anak sekolahan mungkin hasil makalah atau tugas ya. Biasanya di dalam map ini. Map juga ada yang berbentuknya plastik, transparan, tapi juga ada yang berbentuk kertas ya. Mapnya ya. Silakan digunakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Yang pasti ini adalah melindungi dokumen dari resiko kesalahan. Nah mungkin kita membawa kertas misalkan di apa ya? Dipegang gini gitu ya. Apa? Takutnya kan gimana kertasnya nanti kalau nggak ada map?
khawatirnya nanti lecet atau yang paling parah bisa sobek ya, atau malah hilang atau tercecer. Jadi itulah kegunaan daripada map. Kalau dicontohkan mungkin ini ada bapak membawa map, ini map apa namanya nih? Map apa namanya? Ada istilahnya map snail hektar ya. Ini map snail hektar. Ini yang yang tembus ya, yang kelihatan ada plastiknya. Tapi ada juga map yang tertutup ya untuk dokumen. Itu masih berbentuk lembaran. Kayaknya cukup jelas ya untuk lembaran. Nah ini sekarang yang bukan lembaran atau yang disebut dengan non lembaran. Silakan, ada yang mau mencoba membacakan di tengah? Kelihatan kan? Ada Sophia, mana Sophia? Iya Sophia, coba deh boleh. Perlengkapan kantor non lembaran, alat tulis kantor, bolpen, spidol, pensil, gunting, dan sebagainya. Iya itu yang pertama, alat tulis kantor ya. Ada bolpen, spidol, pensil, gunting, pokoknya banyak lah ya, dan lain sebagainya. Ini yang alat tulis kantor. Berikutnya masih non lembaran juga ada namanya alat untuk membuka surat. Jadi hati-hati kalau kalian menerima amplop dan di dalam amplop itu ada suratnya, ketika membukanya harus secara apa ya? Secara hati-hati ya, karena khawatirnya bukannya suratnya terbuka tapi malah tersobek gitu ya. Makanya ada namanya alat pembuka surat. Bentuknya seperti gunting atau cutter atau bisa yang elektrik ya. Jadi mirip cutter. Langsung dibuka gitu ya, disobek. Cuma bukan menggunakan tangan tapi menggunakan tadi yang seperti jenis cutter. Berikutnya masih juga non lembaran, ini stempel, masih sering lihat ya. Tapi stempel juga sekarang udah macam-macam bentuknya. Lihat di sini. Ada stempel yang menggunakan bak, tadi itu bak cap baru gitu kan ya. Tapi sekarang stempel udah otomatis tinggal langsung dicap aja ya. Tidak usah menggunakan bak stempel lagi, ini yang belum ini. Kalau ini masih yang menggunakan bak cap juga mungkin ya, ada ya macam-macam nih ya. Sesuai dengan kebutuhannya. Atau bak cap itu namanya bantalan stempel, kira-kira gitulah ya. Terus ada apa lagi tuh sebelahnya? Perlengkapan meja. Nah ini perlengkapan sekarang. Perlengkapan itu adalah aksesoris atau alat tambahan ya, peralatan tambahan dalam kegiatan administrasi. Di sini ada kalender, apa itu? Tempat pensil, terus ya itu perlengkapan meja, artinya perlengkapan dalam kegiatan administrasi di perkantoran. Kalau di kelas kita mungkin belum ada ya, tapi bisa Bapak contohkan ini kali ya. Yang putih ini bisa disebut sebagai perlengkapan kantor atau tempat ATK lah ya, keren Pak pensil ya, dengan ukuran yang cukup lebar ya. Itu materi yang perlengkapan non lembaran. Nanti Bapak akan menyampaikan juga video. Jadi Bapak akan tampilkan dulu video ya. Silahkan disimak dulu video berikut ini sebelum Bapak ke materi yang ini. Ini ada video mengenai peralatan kantor. Sebentar Bapak dulu videonya. Ya silakan menyimak video berikut ini. Pertama, pastikan komputer Anda terhubung dengan stop kontak. Setelah itu, tekan tombol power pada CPU dan tunggu hingga komputer menyala. Masukkan flash disk pada CPU untuk membuka data yang ada pada flash disk. Pilih My Komputer. Tunggu hingga flash disk terdeteksi. Lalu double klik pada Removable Disk App. Lalu buka file yang ingin diedit.
Sebelum print data, pastikan kabel printer telah terhubung dengan stop kontak. Lalu hidupkan printer, cek kertas pada printer, untuk mengeprint tekan Windows P atau pilih File lalu pilih Print. Atur jenis printer yang digunakan. Tentukan jumlah yang akan di-print pada copies. Atur ukuran kertas. Jika ingin mengubah printer menjadi berwarna hitam putih, pilih Printer Properties. Pilih Color, lalu centang Print in Grayscale. Lalu klik OK. Jika ingin membuat hasil printer berwarna kembali, hilangkan centang pada Print Grayscale, lalu klik OK. Setelah itu klik Print. Itu ada print grayscale ya. Tunggu Hitam beberapa putih. saat hingga hasilan print selesai. Jadi ngeprintnya bisa kita mau berwarna atau hitam putih. Kalau mau hitam putih, checklist yang grayscale tadi. Ini dia berwarna, berarti grayscale dihilangin. Di sini peralatan yang digunakan ada laptop, komputer. Kanan pada removable disk, lalu pilih Eject. Lepas flash disk dari CPU. Sekarang cara Untuk mematikan. mematikan komputer, klik Start, lalu pilih Shutdown. Tunggu beberapa saat hingga komputer mati. Oke, itu tadi ya mengenai cara membuat dalam menggunakan peralatan kantor. Gimana kira-kira? Sudah cukup memahami video tadi? Mulai dari apa tadi? Yang pertama, videonya masih ingat? Bagaimana mengoperasikan peralatan kantor, yaitu berupa komputer ya, ada printer. Bagaimana cara menghidupkan dan mematikan komputer. Yang kedua, bagaimana nanti mencetak dokumen ya. Habis itu bagaimana mengarsipkan dokumen kedalaman ya. Dan terakhir tadi apa tadi? Bagaimana cara melakukan panggilan keluar ya, ataupun menerima panggilan yang masuk gitu kan ya. Jadi kira-kira itulah kegiatan atau yang biasa dilakukan di dalam suatu perkantoran. Nah sekarang karena ini sudah dijelaskan sama Bapak juga, dan ada juga videonya, Bapak akan membagi kalian ke dalam 6 kelompok ya, di mana nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan tugas ya. Tugasnya adalah membuat semacam printing di karton, kemudian nanti akan menempelkan peralatan kantor. Silakan diskusi sama temannya, kira-kira ini peralatan kantor itu fungsinya untuk apa gitu ya. Itu tugasnya. Jadi nanti akan Bapak akan berikan gambar berupa peralatan kantor dan kalian akan menggunting, kemudian menempel dan menuliskan fungsi dari peralatan kantor tersebut. Baik, untuk mengefektifkan waktu, silakan berkelompok seperti yang sudah Bapak share di sebelumnya untuk menjadi 6 kelompok di dalam kelas. Silakan untuk berkelompok dari sekarang. Ya, silakan. Baik, 10 angka 2. Silakan dilihat dulu, ini di depan kalian itu ada lembaran apa nih ya? Tugas ya, ada karton, ada kertas dan juga ada alat tulis ATK. Silakan untuk masing-masing kelompok nanti perwakilannya satu orang ke depan untuk mengambil 1 buah karton. Kemudian ada 2 lembar kertas ini, ada gambar dan juga 1 alat tulis gunting ya. Silakan kepada kelompok 1 dulu, silakan nomor 1 untuk ke depan dulu, 1 orang saja.
Silakan. Ambil satu. Ininya satu. Guntingnya 2. Kelompok 2, silakan. Mau warna apa dulu? Kamu mengerjakan? Kayaknya kurang seperti bapak ini. Ada. Oh. Yang tidak kebagian nanti bergantian sama yang temannya. Iya, boleh langsung dikerjakan. Ada yang menggunting, ada yang menggaris, ada yang menulis, silakan. Ada yang mengelem. Ini aja black masih bocil pak dijemput pak. Bocil pak. Gantian lah kemarin kamu udah mau punya ini. Nggak mau. Aku mau gantian. Gantian yang sini nanti jangan marah-marahin. Oke, angka 2. Setelah kalian tadi mengerjakan, nanti Bapak akan berkeliling ya melihat hasil pekerjaan kalian ya. Oke, silakan. Mungkin bisa dibentangkan saja tugasnya ya. Bapak akan berkeliling.
Tadi nama kelompoknya jangan lupa ya. Tiga orang ya. Ini dia tabelanya. Anggotanya siapa aja? Belum ya? Anggotnya di atas lah, wajib aja. Ya boleh apa-apa. Tinggal dirapikan ya. Bukan kelompok 1 tadi terakhir. Jadi Nur Aida ya, Ibu Nari. Baik, sepulang kedua sesi untuk kegiatan hari ini Bapak cukupkan ya mengenai peralatan kantor. Sebelum Bapak akhiri, mungkin dari kalian ada yang ingin memberikan kesimpulan atau refleksi akhir, silakan. Ada yang bersedia? Ya, Aida, silakan. Bagaimana Aida? Apa itu peralatan kantor? Jadi peralatan kantor itu benda-benda yang dipakai habis dalam kesehariannya oleh pegawai atau tata usaha. Dan jenis-jenis peralatan kantor itu ada dua, ada yang non lembaran dan lembaran. Jenis non lembaran itu seperti kertas HPS dan lain sebagainya. Dan jenis peralatan kantor yang lembaran itu Yang non lembaran gimana? yang non lembaran itu seperti mesin atau peralatan yang lainnya. Baik Aida, terima kasih. Tadi betul ya. Jadi peralatan kantor itu adalah barang yang habis pakai di dalam kegiatan administrasi. Kemudian ada pun jenis-jenis peralatan kantor bisa yang berbentuk lembaran atau yang non lembaran. Yang lembaran contohnya ada seperti ada kertas ya, ada map ya, dan juga lain-lain. Kalau yang non lembaran itu bentuknya bisa seperti peralatan ya atau mesin-mesin kantor ya. Baik, itu untuk kegiatan kita hari ini. Semoga bermanfaat ya angka 2, dan kita insya Allah ketemu di minggu berikutnya. Kepada KM silakan untuk doa dulu sebelum mengakhiri kegiatan hari ini. Siap, sudah mulai kita, marilah kita mengucapkan hamdalah. Selesai bersalam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 10 angka 2.